Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa menjalankan ibadah puasa. Meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam Ikhlas merupakan suatu cara untuk memperoleh ketenangan. bersyukur adalah sebagai kunci keselamatan. Dan Kita diberikan karunia berupa Malam ini memiliki Kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada satu hal sederhana, Pangeran Padang Pasir yang mulutnya selalu basah. Puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Yaitu bulan Ramadan. barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan keyakinan orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat jelas bagi kita semua. lisan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bulan Dengan akhlak yang mulia baik-baik kalian adalah yang menuju orang atau golongan adalah suatu keniscayaan. dicintai oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa bisa menjadi pendorong berasal dari kata pintu neraka. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang penuh berkah dan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami pengurus Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Alawiyah Satria mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga di bulan suci yang penuh barokah ini kita dapat meningkatkan amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Dan untuk itu kami mengucapkan selamat kepada siswa-siswi Rohis yang akan menemani para pemirsa dengan kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan berupa kultum menjelang berbuka puasa. Juga akan diadakan juga kegiatan tadarus Al-Quran dan juga pesantren kilat. Semoga acara yang dilaksanakan oleh siswa-siswi Rohis MSK Satria ini akan mendapatkan keberkahan dan bumi Satria terus bersinar dalam rangka untuk menuju kebaikan. Selamat kepada pengurus Rohis SMK Satria atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahral Siyamil lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Satria dimanapun Anda berada, khususnya para siswa-siswi SMK Satria yang sedang menunaikan ibadah puasa, saya selaku Kepala SMK Satria Jakarta mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1446 Hijriah. Selamat berbuka puasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat menjalankan dengan lancar tanpa halangan dan rintangan serta mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan kita berharap segala puasa kita hari ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salawat berkat salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara sebangsa, setanah air dan seyakinan. Pada kesempatan sore hari ini kita mengupas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qaddama 'abdil yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ihi salih. Tidak akan pernah melangkah telapak kaki seorang hamba kecuali dimintakan pertanggungjawaban tentang 4 persoalan. Apa itu 4 persoalannya? Yang pertama, an umrihi fima afnaihi, yaitu umur yang diberikan kepada yang masih muda, yang mana itu akan dimintakan tanggung jawab. Kalau memakai kita umur yang angka 30, 40, 50, 70, bahkan sampai yang 100 tahun. Terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, tetapi malaikat maut tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa. Ada seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Ketika ingin diambil ajalnya, Nabi Yakub alaihissalam berkata, kenapa kami tidak diberikan pemberitahuan ketika saya ingin diambil nyawanya? Malaikat maut pun menjawab, sudah, bahwasanya perubahan bentuk fisik adalah salah satu pemberitahuan seseorang yang ingin diambil nyawanya. Rambut yang sudah mulai uban, mata yang sudah mulai lamur, pendengaran yang sudah mulai kabur, itu adalah salah satu contoh pemberitahuan agar kita bisa mawas diri bahwa kehidupan itu hidupnya singkat. Umur yang panjang, apalah gunanya ketika dia digunakan tidak bermanfaat ataupun maksiat. Alangkah indahnya umur yang panjang adalah orang yang bisa berbuat banyak kebaikan. Maka benar makna ucap Nabi, khairukum man tala umru wa hasuna amal. Sebaik-baiknya kalian umur yang panjang adalah yang bisa banyak pula kebaikan. Yang kedua yaitu adalah wa an syababihi abnah, yaitu masa muda yang diberikan umur yang masih muda. Bahwa ada seseorang, kalau zaman sekarang mungkin selebriti lah kita anggap, yaitu Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, raja bin uang, namanya saja sudah Malik bin Dinar. Suatu malam dia mengadakan pesta mewah yang begitu hebat. Datanglah seorang pengemis, kemudian bertanya kepada penjaga pintu, apakah rumah ini majikan Anda? Ya, dia adalah bos saya, Malik bin Dinar. Apakah dia seorang hamba atau seorang merdeka? Dia adalah seorang merdeka. Kalau seorang hamba tidak mungkin bisa melaksanakan pesta yang begitu hebat. Seorang pengemis tersebut tersenyum. Kemudian, tolong sampaikan kepada atasanmu, Malik bin Dinar, kalau dia memang adalah seorang merdeka, bukan seorang hamba. Karena dia memerdekakan dirinya untuk menghasratkan hawa nafsunya. Kalau dia memang hamba Allah, maka dia tidak akan melakukan perilaku yang seperti ini. Sampai itu disampaikanlah pesannya kepada Malik bin Dinar. Tercenung pada suatu malam dan bermimpi bahwa dia telah tiba suatu kiamat. Dan dia dimasukkan ke dalam api nerakanya. Bertobatlah. Kemudian dia menjadi seorang sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Yaitu yang ketiga, wa an ilmihi madza amilat, yaitu ilmu yang diberikan, kemana ilmu itu akan diamalkan. Apakah ilmu itu untuk memberikan ilmu kepada orang yang memang sudah bodoh,
Atau memang ilmu itu untuk bisa menyesatkan orang, atau ilmu itu untuk menjadi hamba Allah, atau untuk menjadi menghambakan kepada orang lain? Maka itu akan dimintakan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah wa an mali min aina iktasabahu fima anfaqahu, yaitu dari mana harta kita, lalu untuk apa dikembelanjakannya harta kita itu. Bahwa dalam 4 persoalan ini, setiap masing-masing hanya satu pertanyaan di pengadilan akhirat, yaitu yang pertama, umur kita selama hidup kita dipakai untuk apa. Lalu yang kedua, masa muda kita digunakan untuk apa ketika masa muda kita ini. Yang ketiga, yaitu ilmu kita diamalkan untuk apa dalam hidup kita. Tetapi yang terakhir adalah harta kita dari mana dan untuk kemana dibelanjakan. Dan ini menjadi introspeksi diri kita sebelum kita melangkah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hadis Rasulullah ini? Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah yang menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita tuai di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya.